Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang kisah yang lagi viral banget di Korea Selatan sana dan mungkin di dunia perdrakoran guys. Kenapa begitu? Karena ini menyangkut artis dengan nama besar yaitu Kim So Hyun dan mendiang Kim Sae-ron. Kasusnya seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu Nonton Bareng Kla. Nah, seperti gue bilang tadi, ini kasusnya besar banget karena tiba-tiba menyangkut pautkan namanya Kim So Hyun. Dan seperti kita tahu, Februari lalu kita dikagetkan lagi oleh berita meninggalnya artis yang terbilang sangat muda guys, yaitu Kim Sae-ron di usia 25 tahun, ditemukan meninggal di bulan Februari 2025 di kediamannya. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim ini karena cyberbullying guys, karena cyberbullying dan tekanan yang banyak sekali. Nah, banyak sekali kasus beruntun yang terjadi sama Kim Sae-ron ini. Yang pertama, seperti kita tahu, lagi pas Queen of Tears meledak banget, itu kan series meledak banget di mana-mana. Tiba-tiba dia posting foto dia sama Kim So Hyun yang nempel pipi itu guys, yang nempel pipi. Lalu di situ tuh dia jadi ujaran kebencian netizen lah, langsung dicerca karena dibilang caper, lu udah gak ada proyek, mentang-mentang si Kim So Hyun lagi apa namanya, lagi rame banget gitu, terus lu posting foto kayak gitu, padahal sama dia dihapus lagi gitu. Nah, lalu yang kedua, sesudah dia meninggal, ayahnya tuh menuntut reporter Lee Jin Ho yang suka ngomongin soal latihan artis di YouTube kalau nggak salah ya, atas dugaan karena postingan dia, karena berita dia banyak hate speech yang lebih parah lagi Kim Sae-ron, yang bikin Kim Sae-ron tuh depresi berat, yang udah sering gitu dia mau bunuh diri tapi dijagain sama keluarganya lah gitu. Yang ketiga, ada berita kalau misalnya Kim Sae-ron meninggalkan hutang yang jumlahnya fantastis, yaitu ratusan juta Korean won atau berapa miliar rupiah gitu guys. Nah, netizen bertanya-tanya, kok bisa orang umur 25 tahun yang tergolong masih muda punya hutang bisa segitu besar gitu, buat apa sih? Dan kita tahu kalau misalnya Kim Sae-ron akhir-akhir ini udah jarang main film, jadi kita tahu lah berarti jobnya udah berkurang, maupun iklan film tuh dia udah benar-benar berkurang gitu, dia nggak ada penghasilan lah gitu. Tapi dia punya hutang sebegitu besar yang orang bertanya-tanya, ini hutang apa sih gitu. Nah, akhirnya semua kerentetan peristiwa itu dijawab sama rekaman dari bibinya Kim Sae-ron yang dia coba spill fakta yang bikin semua orang tercengang karena menyangkut salah satu artis besar yaitu Kim So Hyun yang tadi gue bilang di awal. Nah, dan ternyata jadi faktanya gini, yang fakta pertama tuh ternyata mereka beneran pacaran guys. Mereka beneran pacaran dan nggak sebentar, mereka pacaran 6 tahun. Yang bikin netizen lebih kesal lagi, mereka tuh pacaran di saat Kim Sae-ron masih tergolong muda. Di sini dibilang mereka pacaran lagi, Kim Sae-ron tuh umurnya sekitar 15 tahun. Atau kalau misalkan di Korea itu ditambahin satu kan, katanya kemungkinan umurnya 14 tahun atau bisa dibilang SMP lah ya guys, SMP kelas 2, kelas 3 mau ke SMA. Dengan Kim So Hyun yang saat itu umur 21 tahun, jadi kayak anak kuliahan pacaran anak SMP, disebutnya pedofil gitu. Jadi ngerasa si Kim So Hyun itu di grooming sama si Kim So Hyun. Itu sekitar tahun 2015 sampai 2021. Nah, di tahun 2019 si Kim So Hyun tuh bikin agensi, dan si Kim Sae-ron tuh ikut ke agensi Kim So Hyun. Di situ dia bantuin apa aja yang dia bisa bantu tanpa dibayar guys, tanpa dibayar karena dia ngerasa itu agensi pacarnya gitu, tanpa dibayar. Di sini aja udah kejanggalan kedua ya, dari yang pertama terus yang kedua dia ngebantuin di situ. Nah, di tahun 2022 Kim Sae-ron kena kasus tabrak DUI. Jadi kalau misalkan di Korea itu menyetir sambil mabuk itu pelanggarannya berat, apalagi kalau sampai mengakibatkan kecelakaan. Nah, dia tuh karena kan di Korea itu kan minuman keras tuh legal, jadi makanya ada supir kalau misalnya yang panggilan kalau misalnya orang udah mabuk tuh supaya supir yang bawain, karena emang bahaya banget gitu guys. Nah, akhirnya agensinya Kim So Hyun ini ngurusin kasusnya Kim Sae-ron yang tabrakan ini, car accident ini diurusin. Katanya sih habis 700 juta Korean won diurusin. Terus pas ditanyain sama tantenya, terus gimana nih bayarnya? Iya saya bayar pelan-pelan. Ditanya sama, udah diurusin sama Opa So Hyun, dia bilang gitu. Kalau misalkan bayarnya kapan sih, katanya terserah, katanya nggak dikasih tahu harus bayar kapan. Jadi saya usahain bayar aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tiba-tiba sesudah mereka putus di tahun 2024, tiba-tiba datang tagihan ke Kim Sae-ron yang lagi sepi job, 700 juta Korean won yang harus segera dibayar. Dia tambah stres guys, gimana gue bisa bayar uang sebesar itu, gue nggak ada job, gue masih muda, uang sebesar itu dari mana gitu. Dia stres banget di situ.
Terus dia coba kontak Kim So Hyun tapi nggak bisa, teleponnya nggak pernah diangkat. Akhirnya dia pakai nomor sepupunya buat telepon Kim So Hyun, sama nggak diangkat. Tiba-tiba ada reporter yang nelfon sepupunya. Nah akhirnya si Kim So Hyun mikir, oh ini jangan-jangan si Kim So Hyun ngasih nomor sepupunya ke reporter ini gitu. Nah udah gitu, nah kasusnya baru nih, Queen of Tears seperti kita tahu kan tahun lalu tuh meledak banget. Dia bingung gimana caranya nih notice Kim So Hyun karena kayak rasanya jauh banget gitu kan, apalagi dia udah jadi artis yang sangat besar banget. Akhirnya dia posting foto itu supaya bikin geger media, supaya di notice sama Kim So Hyun. Dia posting foto yang tadi yang lagi deketan pipi itu. Di situ awal mula dia dibully sama netizen. Dia dibully, dibilang caper, dibilang mentang-mentang lagi naik daun ya, lu lagi redup terus lu kayak numpang supaya lu ke up lagi. Gue inget banget waktu itu di Indonesia pun sama guys, netizen Indonesia pun banyak yang ikut-ikutan mencerca Kim Saeron saat itu. Nah tapi akhirnya Kim So Hyun tuh bikin pernyataan ya kalau dia tuh nggak pacaran sama Kim Saeron lah saat itu. Gue inget ada kasusnya seperti itu. Lalu akhirnya dia tambah stres nih, Kim Saeron tambah stres, gue harus bayar utang sebanyak itu, Kim So Hyun nggak bisa dihubungin, plus dibully netizen, belum dijadiin bahan berita sama reporter Lee Jin Ho ini, dijelekin, udah habis lah dia. Terus katanya dia sempet bakal syuting film, tapi tiba-tiba di cancel sama sutradaranya karena kasus apa gitu. Dibilangnya sih karena kasus kesehatan. Intinya dia jadi nggak punya job sama sekali. Akhirnya dia stres banget. Dia mutusin untuk berapa kali mengambil tindakan ekstrim ini, tapi dijagain sama keluarganya, sama benar-benar dijagain banget, takut dia bunuh diri kapanpun. Tapi akhirnya ironis ya guys, dia bunuh diri di bulan Februari itu saat Kim So Hyun ulang tahun. 16 Februari 2025 itu hari dimana Kim So Hyun ulang tahun, dia bunuh diri buat supaya Kim So Hyun notice gitu guys. Sedih banget kalau misalkan emang ini semua fakta, jujur ini sedih banget buat seorang Kim Saeron yang tergolong masih muda banget ya guys, udah ngalamin semuanya ini. Terus akhirnya di situ keluarganya kesel banget kan, karena sesudah itu tuh banyak sekali berita-berita palsu, hoax gitulah yang menimpa keluarganya, yang dibikin-bikin sama netizen, sampai netizen tuh bully keluarganya, dibilang mereka mengeksploitasi Kim Saeron, ngambil uang Kim Saeron segala macam, berita-berita palsu itu. Keluarga lagi berjuang untuk mengklirkan nama baik Kim Saeron dan keluarganya ini, sampai akhirnya tantenya bikin rekaman ini ya guys, tapi ditolak katanya sama beberapa media, sampai akhirnya untung ada yang mau spill ini, dan kemarin akhirnya ke spill dan akhirnya meledak banget. Intinya kita nggak tahu sih ini semuanya fakta apa enggak, tapi kalau misalnya memang ini fakta gitu, bener-bener sedih banget gitu guys kisah hidupnya Kim Saeron ini, dan jadi pelajaran juga buat kita semua di saat misalkan ada sesuatu yang kayak gini tuh kita jangan gampang berkomentar. Gue inget banget baca kok di Indonesia juga banyak banget yang bikin hate speech ke Kim Saeron. Mungkin ya dari Indonesia ke Korea dia nggak baca gitu yang netizen Indonesia tulis, tapi bisa aja kan di Instagramnya segala macam. Sekarang kan bisa translate gitu di Instagram, bisa baca gimana orang-orang ngejelek-jelekin dia, maki-makin dia gitu. Menurut gue sih semua orang yang udah ngebully itu turut andil dalam kasusnya ini gitu. Jadi intinya lebih bijak lah dalam bersosial media, lebih bijak dalam berkomentar, dimana kita juga nggak sempurna guys sebagai manusia gitu. Gue juga berusaha kalau misalkan di media sosial kita emang gatel gitu pengen komentarin apalagi yang kita tahu rasanya jelek gitu, tapi coba pakai pergunakan bahasa yang lebih baik gitu menurut gue. Dan kalau memang menurut gue sih kalau misalnya kayak dia pasang foto sama Kim So Hyun, emang sebenarnya nggak ada salahnya, cuman emang di Sokor sana emang sensitif banget ya soal kayak gini. Bahkan kalau misalnya artis yang lagi baru meledak, ketahuan follow apa aja bisa ketahuan, dan main yang kayak kemarin gitu, trauma quote artisnya follow apa namanya Instagram apa gitu langsung kena bully gitu, bener-bener sangat rentan sekali gitu. Dan sebenarnya kita manusia pun nggak ada yang sempurna kan dibanding mereka gitu, nggak lebih baik dari mereka. Jadi menurut gue sih nggak tahu sih, nggak pernah belajar ya, padahal yang korban bunuh diri karena cyberbullying ini di Korea Selatan udah tergolong cukup banyak. Tapi ya nanti kalau ada kasus begitu lagi gitu guys, cuman kita yang sadar diri harusnya lebih bisa aware akan hal ini, karena ya kata-kata itu sebenarnya lebih parah daripada apapun sih. Kalau misalnya orang ada yang dikatain sedikit pun bisa membekasnya seumur hidup dan bisa bikin dia jadi traumatik gitu. Gue sih ngucapin rest in peace ya buat Kim Saeron, supaya beristirahat dengan tenang, dan gue berharap kasus ini segera dibuka selebar-lebarnya. Semoga keluarganya emang bisa fight buat Kim Saeron, buat keadilan ini. Dan
Kalau memang benar ini terjadi, semoga keadilan lah yang menang gitu. Walaupun di awal mungkin uang yang menang, karena kita tahu lah Kim So Hyun sangat populer, fansnya super duper banyak, uangnya super duper banyak, dia bisa ngelakuin apa aja. Tapi sekali lagi kebenaran selalu menang. Jadi ini benar apa enggak, gue nggak bisa bilang ini benar. Cuman kalau misalnya memang ini benar, semoga kebenaran lah yang menang gitu. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita kembali di konten berikutnya. Bye.